Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiullah Chandra dengan NPM 20144600126. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang observasi yang saya lakukan di SD Negeri Gamping terkait dengan tugas PLP, yaitu perkenalan lingkup persekolahan. Dan saya sedikit mengumpulkan informasi tentang kultur sekolah dan struktur organisasi tata kelola di sekolah, lalu ada peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah dasar Negeri Gamping tersebut. Ada juga kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah, contohnya upacara bendera yang rutin dilakukan di setiap hari Senin. Dan juga ada kegiatan-kegiatan lain terkait kegiatan yang ada di SD Negeri Gamping. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi sekolah dasar Negeri Gamping. Visinya di sekolah SD Negeri Gamping yaitu unggul dalam prestasi berdasarkan iman, takwa, dan berbudi pekerti yang luhur. Lalu misinya mengembangkan kurikulum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan muatan pendidikan karakter dan seni budaya. Lalu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efisien. Dan menumbuhkan semangat keunggulan untuk mencapai peningkatan prestasi kelulusan. Lalu mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, menyediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai, menciptakan suasana, iklim dan pembelajaran yang kondusif, mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, mengembangkan sistem penilaian yang sesuai dengan standar nasional pendidik, dan yang terakhir misinya yaitu membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga lain. Di SD Negeri Gamping juga terdapat struktur organisasi yang baik dan lengkap, dan ada sumber daya manusia yang lengkap dan memadai. Ada tenaga pendidik di SD Negeri Gamping berjumlah 8 orang, yang diantaranya ada guru kelas yang berjumlah 6 orang, ada guru penjaskes 1 orang, dan guru agama 1 orang. Dan ada tenaga kependidikan di SD Negeri Gamping yang berjumlah 1 orang yang menjadi penjaga sekolah. Lalu yang ketiga ada peserta didik. Jumlah peserta didik di SD Negeri Gamping adalah 120 siswa yang terdiri dari kelas 1 yang berjumlah 15 orang, kelas 2 berjumlah 11 orang, kelas 3 berjumlah 20 orang, dan kelas 4 berjumlah 29 orang. Kelas 5 berjumlah 22 orang dan kelas 6 berjumlah 23 orang. Adapun sarana dan prasarana di SD Negeri Gamping ya. Yang pertama, perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan hasil pengamatan. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana sangat baik karena berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, kegiatan ini selalu dirapatkan dengan kepala sekolah, guru, dan komite, terutama terkait dengan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Ketersediaan ruang belajar, ruang kantor, kantin, lab, TIK, perpustakaan, hingga lapangan tersedia dengan baik di SD Negeri Gamping. Peralatan dan perlengkapan seperti meja, kursi, almari, jam dinding, wastafel, papan tulis, peralatan kebersihan, hingga peralatan multimedia tersedia sangat baik. Pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan hasil pengamatan. Pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana sangat baik karena berdasarkan hasil wawancara. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.
Penyimpanan sarana dan prasarana berdasarkan hasil pengamatan penyimpanan sarana dan prasarana sangat baik. Karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran disimpan di ruang kelas. Sedangkan sarana dan prasarana penunjang skill siswa dan lain-lain disimpan di ruangan khusus kegiatan guru untuk membahas kesulitan-kesulitan yang dihadapi setiap sekolah dan mencari solusinya. Komunikasi sekolah dengan instansi pemerintah berdasarkan hasil pengamatan komunikasi sekolah dengan instansi pemerintah sangat baik. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan sejauh ini sangat baik. Sekolah SD Negeri Gamping begitu dipercaya oleh pemerintah, selalu ada pengawasan dan evaluasi dari pihak pemerintah yang menjadi salah satu sumber dana di sekolah ini. Dukungan dan partisipasi masyarakat berdasarkan hasil pengamatan dukungan dan partisipasi masyarakat sangat baik. Karena berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa dukungan dan partisipasi masyarakat sangat baik, SD Negeri Gamping mendapat kepercayaan dari masyarakat, muridnya pun banyak yang berprestasi. Upaya sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berdasarkan hasil pengamatan, upaya sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sangat baik. Karena dengan menunjukkan sikap yang baik khususnya dari segi pembinaan kepada para peserta didik dan berbagai prestasi lainnya untuk memikat partisipasi masyarakat dalam membangun anak bangsa. Lembar pengamatan yang saya amati sarana dan prasarana sekolah di situ meliputi ruang guru dan ruang kepala sekolah tersedia, ruang kantor tersedia, ruangan kantin tersedia, laboratorium tersedia, ada lab TIK dan perangkat komputer dan layarnya dengan lengkap. Lalu ketersediaan ruang belajar atau ruang membaca perpustakaan tersedia dengan kondisi yang cukup. Lalu lapangan olahraga tersedia dan peralatan dan perangkat multimedia tersedia dengan baik. Kemudian saya akan mendeskripsikan kultur sekolah. Pada kegiatan observasi pertama yang diamati yaitu kultur yang ada di SD Negeri Gamping. Kultur yang ada di SD Negeri Gamping dapat dilihat dalam kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh semua siswa dan semua warga sekolah, baik peserta didik, tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Adapun berbagai kegiatan atau penerapan yang dilakukan oleh warga sekolah SD Negeri Gamping yaitu 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Kultur ini dibiasakan oleh semua orang yang ada di sekolah tersebut setiap bertemu. Kemudian, kultur untuk masuk sekolah tepat waktu ketika masuk kelas juga diterapkan di SD Negeri Gamping yaitu pada pukul 7 pagi. Dalam hal ini, guru dan para staf sekolah sudah memastikan bahwa siswa maupun siswi tidak ada yang terlambat. Kemudian, kultur yang ada di sekolah dasar tersebut adalah bel yang dibunyikan setiap waktu akan masuk kelas, istirahat, kemudian dalam hal pengondisian di kelas di awal belajar, setiap guru yang akan masuk ke dalam kelas selalu memastikan kelengkapan siswa yang berada di kelas untuk mengikuti pelajaran yang akan dimulai, yang dipimpin oleh guru untuk berdoa sebelum kegiatan dimulai. Ada kultur menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya setelah berdoa, akan tetapi untuk saat ini belum berjalan dengan lancar. Kemudian kegiatan rutin dan seremonial seperti upacara bendera, senam pagi, praktek ibadah Jumat bersih. Upacara dilaksanakan setiap hari Senin oleh seluruh warga sekolah mulai jam 7 pagi sampai selesai. Ada kultur senam pagi yang dilanjutkan Jumat bersih pada hari Jumat yang diikuti oleh semua warga sekolah, akan tetapi belum berjalan dengan lancar untuk saat ini. Kemudian ada praktek ibadah seperti sholat sunnah dan infak setiap hari Jumat didampingi oleh guru agama yang sudah berjalan dengan lancar. Kemudian kultur berpakaian rapi dan atribut lengkap yang harus dipakai oleh setiap siswa, yaitu untuk hari Senin dan Selasa menggunakan seragam merah putih, untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan seragam pramuka, dan untuk hari Jumat dan Sabtu menggunakan seragam identitas dan memakai seragam olahraga saat jam olahraga atau saat sedang mengadakan acara tertentu.
Tetapi untuk saat ini masih dijumpai beberapa anak yang kurang tertib dalam berpakaian rapi dan atribut. Masih ada anak yang menggunakan pakaian tidak sesuai dengan jadwal, dan ada juga yang menggunakan pakaian bebas. Kemudian kesadaran menjaga sarana dan prasarana sekolah. Semua warga surah ikut berperan dalam menjaga sarana dan prasarana sekolah dan sudah dikerjakan dengan baik. Selanjutnya, kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekolah juga sudah dikerjakan dengan baik. Baik, itu yang bisa sedikit saya sampaikan hasil observasi yang saya lakukan di SD Negeri Gamping. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.